beribadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan, aku berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa
kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam ibadah online. Mari sama-sama kita buka hati pikiran kita untuk menerima lawatan pimpinan Tuhan atas kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Shalom gereja Tuhan, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita ada dalam pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya mau mengajak kita sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang ajaib dan heran terus menyertai, memimpin, menuntun kami. Kami akan masuk lebih jauh lagi di tahun 2021, tahun integritas, di mana tahun ini Tuhan terus membawa kami mengalami Engkau lebih dahsyat lagi. Hidup dengan tulus, jujur,
di hadapan Tuhan dan berpegang sepenuhnya dalam firman Tuhan. Haleluya. Kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Urapi kami, berkati kami. Urapi juga hamba yang menyampaikannya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai menjadi orang-orang menang di tengah masa yang sukar. Karena kita tahu bahwa sepanjang kita masuk lebih jauh di dalam tahun integritas ini, ada hal-hal yang sulit yang kita hadapi, tetapi senantiasa kita percaya bahwa itu adalah ujian-ujian untuk kita bisa terus menelurkan atau terus mengembangkan dan memproses kehidupan rohani kita untuk menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita terus menang di dalam situasi yang sukar ini? Untuk itu mari sama-sama saya ajak kita buka dalam firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3. Kita akan baca bersama-sama di ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa membaca di rumah dan mengikuti bersama-sama bacaan ini bersama dengan saya. Baik, saya akan membaca dan Bapak Ibu bisa terus mengikuti. Firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi sudah menunjukkan kepada kita bahwa semakin menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, keadaan dunia ini tidak akan semakin baik, tetapi akan semakin sukar. Ya. Kalau kita baca di perikop ini, seterusnya kita akan melihat apa saja akan terjadi, orang manusia akan hidupnya seperti apa, kita tahu. Dan itu suatu gambaran di mana kita sebagai gereja Tuhan harus mengetahuinya bahwa kita akan melewati dan akan mengalami masa-masa itu. Ya. Tapi kita mau pegang bahwa di hari-hari terakhir ini juga Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya. Ada Pentakosta ketiga akan terjadi dalam kehidupan kita. Semata-mata untuk menjaga kita supaya kita memiliki hidup yang berintegritas. Kita melihat bahwa situasi yang sukar adalah bagian dari proses di mana iman itu diasah dan kehidupan yang berintegritas itu terus lahir dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat yang ke-14 bersama-sama. "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Gembala sidang kita mengajarkan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus berbahasa roh, bagaimana kita harus bangun roh kita lewat doa, pujian, dan penyembahan secara bersama-sama siang dan malam. Dan dengan demikian kita mampu untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Nah, kita kemudian teringat bagaimana Tuhan mengajar kita lewat gembala lokal yang mengajar Bapak Ibu Saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim juga untuk mengingatkan, semata-mata untuk membuat kita melewati situasi yang sukar ini tidak melihat kepada situasi, tetapi kita melihat kepada Tuhan yang memegang rencana kehidupan bagi setiap kita yang hidup di dalam firman-Nya. Amin, Saudara. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menang dalam kehidupan atau situasi yang sukar ini? Karena situasi ini tidak semua orang bisa sungguh-sungguh menang. Ada orang-orang yang juga akhirnya membuat keputusan-keputusan yang salah, yang pendek. Tapi kita mau jadi orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kita menyelidiki firman Tuhan, kita menawan pikiran kita di dalam pengenalan yang benar akan Allah. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima mengatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, orang bisa bangga, bisa angkuh, bisa sombong waktu dia terlalu mengandalkan pikiran.
Dia merasa dirinya berhasil saat apa yang dibangun oleh pikirannya, strategi kehidupannya, dia capai dan dia merasa itu semua karena dia. Tapi waktu kita bilang bahwa saya mau ada di dalam rencana Tuhan, maka kita akan membawa kehidupan kita, pikiran kita di dalam Kristus, di dalam firman-Nya. Kita menyelidiki bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Hal pertama untuk kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita dipilih, dipanggil, dan kita ditentukan untuk menang di tengah masa sukar adalah yang pertama, menguasai pikiran. Nah, kuasai pikiran itu sangat penting karena pikiran adalah medan pertempuran yang langsung diserang oleh iblis dalam kehidupan kita. Menaruh pikiran-pikiran intimidasi yang diperhadapkan dengan situasi, kondisi secara lahiriah yang akhirnya tidak membuat kita mampu untuk beriman. Iman kita menjadi redup, iman kita menjadi merosot waktu kita melihat situasi, kondisi yang sukar. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita menawan pikiran kita, ada di dalam pengenalan yang benar, berjalan di dalam firman Tuhan. Sehingga kalau kita lihat 2 Timotius tadi, ingat baik-baik bahwa apa yang sedang kita alami, kesulitan seluruh dunia saat ini, karena pandemi ini bukanlah di luar rencana Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kendali, karena dia akan datang kali yang kedua. Amin, saudara. Intimidasi di pikiran itu adalah medan pertempuran yang paling besar. Dia akan menyerang siapa saja. Bukan cuman orang yang belum percaya. Orang yang percaya itu juga bisa mengalaminya. Sehingga ada keputusan-keputusan yang keliru, yang salah yang kita buat. Coba kita lihat firman Tuhan di Markus pasal 8 ayat yang ke-14. Situasi di mana Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Para murid yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Melihat mujizat-mujizat. Tapi saat mereka tidak mampu menguasai pikiran, mereka kemudian tidak berjaga-jaga di dalam situasi kehidupan yang mereka lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Markus pasal 8, kita kalau baca di perikop, dan di situ menceritakan ragi orang Farisi, ragi orang Saduki atau Herodes. Di situ ya, dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21 menceritakan bagaimana kita harus melihat, ya, menguasai pikiran untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, coba kita baca di ayat ini beberapa ayat dari Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Ya, saya akan baca dengan cepat dan loncat-loncat saja. Ayat 14, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Mereka khawatir, saudara. Ya, di ayat 14 ini mereka kemudian punya kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran, sukar. Ini bagaimana satu roti dibagi beramai-ramai gitu ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Herodes adalah orang Saduki, saudara. Jadi di Injil lain ditulis ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Ya. Nah, ragi ini atau apa yang dipakai di makanan untuk menghamirkan tepung, ini dipakai alegori Tuhan Yesus kepada para murid supaya berhati-hati terhadap pengajaran. Ya. Mereka mengajarkan hal-hal yang adalah firman, adalah Taurat, tapi mereka tidak melakukannya. Artinya mereka tidak berintegritas dalam kehidupan mereka. Jadi Yesus bilang, berjaga-jaga. Jangan melihatkan hanya kepada situasi yang sukar, tapi berjaga-jaga, pegang firman. Lihat dengan cara Allah melihat. Ya. Apa yang terjadi dari perikop ini, ayat yang ke-16 mengatakan mereka berpikir-pikir. Ya, ini murid Yesus yang hidup dengan Yesus. Pikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain. Dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Apa yang terjadi? Yesus mengetahui. Lalu dia menegur mereka. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Waktu kita tidak mampu menguasai pikiran, saudara, Yesus bilang kita telah degil hati. Ya. Di ayat berikutnya Tuhan Yesus katakan, kamu mempunyai mata,
Tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Wow. Nah, di ayat ini, kata melihat itu dalam bahasa asli, bahasa Yunani, adalah berasal dari kata blepo. Nah, blepo ini bicara mengenai melihat dengan mata rohani, atau melihat dengan satu pengertian yang mendalam, mengenai satu pengalaman-pengalaman yang dilewati bersama-sama. Jadi Yesus mau kasih tahu bahwa tidakkah kamu melihat, bukan dengan mata jasmani, tapi kamu tidak melihat pengalaman imanmu. Ya. Waktu pikiran tidak dikuasai, kita lupa pengalaman iman kita dengan Tuhan. Ya, kita tidak ingat lagi. Lalu Yesus menceritakan, ya, kalau Bapak Ibu baca di Markus ini, pasal 8 ayat 19, 20, dan mengakhirinya 21, Yesus sedang membuat satu cerita. Yesus bilang, kamu tidak ingat? Saya memecah-mecahkan untuk 5.000 orang. Berapa bakul? Jawab mereka 12. Untuk 4.000 berapa bakul? Ada 7 bakul yang tersisa. Wow. Yesus mengembalikan memori semata-mata supaya mereka menguasai pikiran mereka, menawan pikiran mereka untuk ada di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kejadian para murid hari itu juga mungkin kita alami hari-hari ini. Tapi jangan khawatir, kita harus menjadi orang-orang yang menang dalam situasi ini, waktu kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudara. Waktu saya membaca beberapa berita di media, ya, mengenai situasi pandemi ini, ada satu hal yang begitu menonjol menurut saya, di mana satu negara di Asia yang cukup modern, sangat maju, yaitu Jepang, mengalami tingkat bunuh diri paling tinggi selama masa pandemi. Dan mereka juga membentuk satu kementerian baru menjelang akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 dengan kementerian yang disebut dengan Kementerian Kesepian, untuk menangani orang-orang yang antisosial, karena memang di sana sudah antisosial, kemudian pas pandemi berlangsung, mereka semakin antisosial, bahkan tidak mau menikah, tidak mau punya anak, dan sebagainya, dan kemudian tingkat bunuh diri semakin tinggi. Pemerintah Jepang cukup khawatir, ini bagaimana caranya mengendalikan supaya orang tidak bunuh diri, orang tidak antisosial, anak-anak muda mau punya anak, atau bisa menikah, dan sebagainya. Mereka membuat kementerian khusus untuk mengatasi hal ini di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Kalau mau dibilang mereka pintar, sangat pintar, saudara. Ya, Indonesia punya semua barang otomotif bermerek Jepang. Mereka sangat maju, mereka sangat punya pikiran yang lebih mantap begitu kira-kira. Tapi sekali lagi, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, waktu kita hanya mengandalkan pikiran dan tidak menguasai serta menawannya untuk mengalami pengenalan yang benar akan Allah, maka ada keputusan-keputusan yang salah, yang pendek, bahkan untuk mengakhiri hidup yang kita buat. Saudara, mari kita mengambil sikap untuk menguasai pikiran kita di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita, orang yang percaya, supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Ini masih terus terjadi. Ya, sekali lagi, murid saja bisa mengalami satu situasi pikiran yang tidak benar-benar, ya, blepo, apalagi kita, saudara. Untuk itu mari saya mau ajak kita, saya mau mengingatkan lewat firman Tuhan yang tadi kita baca, supaya kita blepo sama Tuhan. Kita kembali menawan pikiran kita, ada dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan tidak semata-mata mengandalkan pikiran kita, saudara. Amin. Nah, hal yang kedua supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam situasi yang sukar ini adalah kita mengucapkan berkat. Kita mengatakan kata-kata iman yang hidup dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita buka dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang
ke-41, ya. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Haleluya. Dan saudara tahu kisah itu terjadi begitu luar biasa, ada sisa 12 bakul dan sebagainya. Tapi yang harus kita perhatikan di dalam ayat ini adalah kata mengucap berkat. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Mengucap berkat itu bicara mengenai mengucap syukur, mengucap kata-kata yang baik, yang membangun antara satu dengan yang lain. Di rumah kita harus mengatakan kata-kata yang baik bagi anak-anak kita, bagi istri, bagi suami, bahkan bagi orang tua. Kita harus memperkatakan kata-kata iman kita supaya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita tidak menguasai pikiran, iman menjadi redup, iman menjadi merosot, maka seringkali kita tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata iman itu. Tapi hal kedua, supaya kita menang dalam situasi yang sukar, saya mau ajak kita untuk menguasai pikiran, lalu mengucapkan kata-kata yang membangun. Amin, saudara. Saya punya satu pengalaman di mana waktu saya masih kuliah dan kemudian saya punya satu pergumulan karena orang tua saya sulit, ada yang putus kontrak kerja, pindah dari daerah dan kemudian gajinya tertahan. Saya dikasih uang hidup waktu saya kuliah itu bertahan hidup seminggu dengan Rp50.000. Itu untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya seminggu itu. 50.000 untuk ongkos pergi pulang kampus, untuk makan, untuk mengerjakan tugas, dan untuk apapun yang bisa saya kerjakan. Itu menurut saya situasi yang sulit. Orang yang lain dikasih uang banyak, mereka bisa jajan, kongko-kongko, dan sebagainya. Saya masih mikir 2 kali untuk melakukan hal seperti itu. Tapi waktu saya tiap dapat uang itu, ya, saya selalu menengadah ke langit dan saya mengucapkan berkat. Terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Nyatakan mujizat 5 roti 2 ikan ya Bapak. Dan hal itu saya lakukan sampai hari ini, saudara. Karena ada satu pengalaman iman yang saya alami dengan Tuhan. Setiap kali saya teringat dan saya mengangkat, saya mengucapkan berkat. Engkau nyatakan mujizat 5 roti 2 ikan. Uang itu tidak pernah sepenuhnya habis. Selalu ada tersisa. Bisa 10.000, 15.000. Dan ada saja cara di mana Tuhan membela. Saya tidak minta-minta, karena saya mengenal Tuhan, saya mau mempraktekkan, saya mau melakukan tindakan iman bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saya. Orang, saya nggak perlu bilang, traktir saya dong, ini, enggak. Teman-teman saya, ayo makan. Ada tempat baru yang baru buka, ya. Ajak makan. Lalu kemudian waktu udah makan, berapa kali jalan, saya tanya, kenapa saya terus diajak nih, nggak diajak yang itu? Karena badan lo besar, pasti lo makannya banyak kan, jadi pasti kita yang bayar nggak rugi katanya. Awalnya saya, oke. Tapi ini cara Tuhan memelihara juga. Di waktu-waktu sukar, selalu ada pembelaan Tuhan semacam itu. Apabila saudara sedang bergumul dengan kehidupanmu, saudara sedang bertanya-tanya di situasi masa sukar ini, hal yang harus dilakukan adalah ucapkanlah berkat, ucapkanlah syukur, dan lihat Tuhan bekerja di dalam setiap ucapan-ucapan berkat. Tuhan akan menyatakan mujizat dan pembelaan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara akan menjadi orang menang di tengah masa yang sukar ini. Haleluya. Nah, hal yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang menang di tengah masa sukar ini, adalah kita menjadi orang-orang yang merapatkan barisan di dalam keluarga kita, di tengah-tengah komunitas anak-anak Tuhan. Mari kita buka dalam Pengkhotbah pasal 4, kita baca ayatnya yang ke-9
Dan saya ajak Bapak Ibu untuk baca loncat di ayat yang ke-12. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 9, firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jeripayah mereka. Dan ayat ke-12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya bahwa kita harus merapatkan barisan di dalam kehidupan keluarga kita. Semenjak pandemi berlangsung, lalu ada survei-survei keluarga yang dilakukan karena intensitas pertemuan di rumah semakin banyak. Sebelum orang akhirnya mulai bekerja lagi, beberapa waktu lalu mengalami WFH ya, work from home. Terus kemudian tingkat perceraian menurut beberapa survei mengatakan lebih tinggi. Karena intensitas pertemuan ya, semakin tinggi, pengenalan yang lebih mendalam ya. Tapi sebagai anak Tuhan, waktu kita bertemu, waktu kita bisa ada di dalam situasi kebersamaan karena situasi pandemi ini, harusnya kita bersyukur, karena itu di mana kita bisa membangun mesbah bersama. Ya. Dan di situ firman Tuhan janjikan ada upah yang baik dalam jeripayah mereka. Waktu mereka bersama-sama, mereka bersatu, tidak seorang diri saja. Dan bagaimana bisa dikalahkan? Dua orang pasti akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin, saudara. Sebuah penelitian mengatakan bahwa saat seekor kuda menarik beban, dia hanya mampu menarik seberat 250 kilo. Tapi waktu ada 2 ekor bersama-sama menarik beban, dia menarik bisa hingga 6.500 kilo. Ya, sebuah penelitian mengatakan bahwa logikanya dia harusnya bisa narik 500 karena 250. Kalau 2 berarti 500 kilo. Ternyata enggak, saudara. Hewan atau kuda itu bisa menarik hingga 6.500. Apalagi kita, orang-orang yang ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Waktu kita hanya sendirian, mungkin sedikit saja masalah yang bisa kita selesaikan. Tapi waktu kita ada di dalam keluarga kita, ya suami dan istri bersama-sama, anak-anak, saudara tidak di luar rumah, tidak mencari komunitas-komunitas yang salah, tapi tetap ada di dalam naungan, ada di dalam payung rumah saudara. Ada banyak hal yang bisa diselesaikan bersama. Ada berkat Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Amin, saudara. Dan bagi yang belum menikah, mungkin ada dalam masa-masa rantau, ya, sedang merantau, hidup di tengah-tengah kota besar, hidup di perantauan. Saudara harus tahu bahwa saudara harus pastikan engkau bertumbuh di dalam komunitas rohani. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau saudara adalah seorang diri, ya, masih bujangan, bekerja di situasi kota, atau situasi kota tertentu sendirian, pastikan saudara punya komunitas anak-anak Tuhan yang saling menopang kehidupan saudara. Karena komunitas itu akan membangun saudara, menjaga saudara untuk tetap ada di dalam rencana Tuhan, mengingatkan saudara untuk tetap ada di dalam rencana Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mengalami satu pergumulan berat, dia akan masuk ke dalam kesengsaraan. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 26, kita baca di ayat yang ke-37 dan 38, ini juga menjadi teladan Tuhan Yesus bagi kita, bahwa dia tetap ada dalam komunitas hingga dia mengalami masa-masa kesengsaraan. Mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama baca di kitab Matius pasal 26 ayat 37 dan 38. Firman Tuhan berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, saudara perhatikan bahwa di saat itu Yesus adalah manusia 100%, tapi dia juga adalah Allah 100%.
Jadi ada perasaan-perasaan sedih, gundah gulana yang dia alami saat itu. Ayat yang 38 mengatakan gini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Dia mengalami masa yang sukar, masa yang sulit. Tapi sekali lagi dia tidak keluar dari komunitas. Diajak Petrus, diajak murid-murid untuk menemani dia. Ya, dia katakan seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, ikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi waktu kita ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup, waktu kita mau menang di dalam situasi yang sukar, kuasai pikiran kita ada di dalam firman Tuhan. Lalu perkatakan firman itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita selalu merapatkan barisan. Ada di dalam komunitas rohani. Kita harus ada di dalam rancangan-rencana Tuhan. Ingat 3 hal ini yang paling penting, supaya kita menang di tengah masa sukar. Kita tetap berjalan di dalam rencana dan janji Allah. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu yang ajaib. Dan kami mau terima firman ini Tuhan. Biarnya menjadi rema yang kuat, yang meneguhkan dan menguatkan kami. Supaya kami berkemenangan di tengah masa yang sukar, yang sulit. Kami tetap melihat rencana dan rancangan Allah yang digenapi dalam kehidupan kami. Hamba sudah selesai, tapi hamba percaya bahwa firman-Mu ini terus bekerja dan Engkau genapi di dalam kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan umat-Mu, kehidupan gereja Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus mengerjakan bagian-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Sama-sama kita yang diberkati katakan, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.